Di sini nanti kita akan ulang pemblokiran situs situs Linux melalui proxy dan pemblokiran file ekstensi MP3 dan MKV ya. Seperti biasa, yang pertama tentu kita harus reset dulu mikrotiknya. Di sini kita akan melakukan pengulangan saat konfigurasinya ya. Kita reset dulu routernya supaya kembali seperti semula dan terhapus seluruh konfigurasinya di dalam ya. Kita tunggu dulu setelah kita reset. Ya, perhatikan aja dulu. Ini yang akan kita konfigurasikan ya, pemblokiran situs Linux dengan web proxy atau firewall proxy dan pemblokiran file extension yaitu file MP3 dan MKV. Kemudian nanti setelah itu kita lanjut ke bandwidth ya. Nih, di mana bandwidthnya nanti akan diberikan kepada 5 klien yang masing-masing memiliki limit 128 KB untuk target upload dan 512 KB untuk target download. Jadi perhatikan saja dulu. Saya akan kerjakan mulai dari konfigurasi ini ya. Konfigurasi dasarnya dulu. Setelah konfigurasi dasar, pemblokiran Linux. Setelah pemblokiran Linux, pemblokiran file extension, dan baru nanti setelah itu kita melakukan pembatasan bandwidth pada klien sebanyak 5 klien yang masing-masing sudah ditentukan berapa jumlah target upload dan jumlah target downloadnya. Dan di sini kita sudah melakukan reset dan sekarang kita tinggal melakukan reconnect. Pertama sekali seperti biasa kita setting DHCP kliennya dulu. IP DHCP klien. Kita tambahkan terus Ether 1 apply oke. Kita aktifkan selesai. Sudah? Tadi kamu kan udah setting dasar tadi ya. Nah, sama saya ulang aja. Setelah DHCP client kita setting firewallnya IP firewall NAT dan kemudian kita tambahkan NAT-nya. General SRC NAT out interface Ether 1 action masquerade apply oke. Kita pasang jaringan lokalnya dengan IP seperti ini. Kita pasang IP address-nya dulu. Dari menu IP, address, tambah address-nya, lalu kemudian masukkan IP address untuk jaringan lokal. Sini Ether 2 untuk jaringan lokal, apply OK. Setelah itu kita setting pool-nya di address DHCP server. Dari menu IP address ya, dari menu IP terus DHCP server. Lalu DHCP setup kita pilih Ether 2 untuk jaringan lokal. Supaya 99 klien ini kita ganti jadi 100. Kita naikkan lagi. Dan ini kita ganti selama 1 hari atau 24 jam. Oke. Selanjutnya kita setting jaringan wirelessnya. Kita pasang IP address untuk WLAN 1. IP address untuk WLAN 1. IP address. Tambahkan 192.168. 200.1 prefix 25 ya. Oke, untuk WLAN 1 apply oke. Setelah itu kita setting DHCP pool-nya ya, untuk DHCP server, IP DHCP server. DHCP setup WLAN 1. Oke, ini adalah untuk supaya dia 99 klien kita jadikan 100. Oke, next. Selepas itu kita setting wireless-nya menu IP. Dari menu wireless ya. Kita aktifkan wireless-nya seperti biasa. HP bridge. Oke, ini contoh kita kasih latihan mikrotik. Play oke. Selesai, sekarang kita setting pemblokiran situs Linux dulu ya. Untuk situs Linux. Pertama sekali kita buat firewall NAT-nya dulu supaya dia nanti jalur internetnya itu atau jalur aksesnya dialihkan melalui proxy. Nah, seperti yang tadi, kita masuk ke filter ke firewall dulu dari menu IP firewall, tab menu NAT, lalu kita tambahkan NAT-nya. Kemudian di general kita pilih chain-nya adalah DST NAT, lalu portnya 6 TCP, DST port adalah 80, in interface adalah WLAN 1 karena kita mau blokir melalui jalur WLAN 1. Action-nya adalah redirect, dan to portnya kita masukkan port proxy
80. Apply, oke. Selesai. Setelah itu kita masuk ke proxy-nya dari menu IP web proxy. IP web proxy. Sudah, kita enable. Kemudian kita masukkan change administratornya. Bikin aja nama kamu ya. Nah, nama administrator ya atau proxy ya. Nah, terus kemudian apply dulu, lalu masuk ke akses. Nah, kita masukkan ya. Kita tambahkan domainnya atau di DST host, domain destination hostnya ada di DST host. Kita masukkan nama situs yang akan kita blokir ya. Nah, ini adalah bintang Linux bintang. Actionnya adalah allow, deny, kita ganti menjadi deny dan kemudian apply, oke. Kita tambahkan untuk file ekstensi MP3 dan MKV, tambahkan. Kemudian untuk extensionnya kita masukkan di path, yaitu bintang.mp3 bintang gitu ya. Nah, kalau masukkan bintangnya ya. Kemudian actionnya bikin jadi deny, apply, oke. Lalu kemudian kita tambahkan lagi untuk yang MKV ya. Ini bintang.mkv bintang ya, bintang ya langsung. Actionnya ganti menjadi deny. Apply, oke. Nah, selesai ya. Oke. Soal yang pertama tadi udah selesai, yang ini. Sekarang yang kedua yaitu bandwidth. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasinya, kita ketahui dulu untuk yang harus kita ketahui bahwa limit at 128 kilobyte per client. Per client, ya kan gitu ya. Terus kemudian limit at target upload. Kemudian ini target download. Ini 512 kilobyte per client. Nah, pertanyaannya, jumlah klien yang akan diberikan bandwidth adalah sama dengan 5 klien. Berarti max limit ya, max limit target upload adalah 5 klien kali per klien berapa untuk target upload? 128 kilobyte. Berapa semua? Berapa? Kalikan. 640 kilobyte. Ini max limit untuk target upload. Max limit untuk target download berarti 5 kali 512 kilobyte. 5 kali 512 kilobyte. Berapa? 2560 kilobyte. Nah, ini dinamakan sebagai parent ya. Disebut atau dinamakan sebagai parent ya. Parent. Artinya sumber bandwidthnya nanti ya. Nah, langsung kita setting dulu parentnya ya. Dinamakan ya. Dinamakan sebagai parent. Kita buat dulu parentnya, perhatikan. Kita balik ke Winbox. Untuk membuat bandwidthnya kita masuk ke QuiWis. Lalu kita tambahkan simple QuiWisnya. Di sini kita bikin total bandwidth. Nah, gitu dia ya. Targetnya siapa? Kamu bisa pilih di sini WLAN 1 ya. Bisa pilih WLAN 1 atau kamu masukkan IP network WLAN 1. IP network WLAN 1 apa? Kita cek. IP address. Nih. IP network WLAN 1 adalah 200.0. Kan begitu ya? Prefixnya apa tadi dipakai di soal? Kita cek soalnya. 25 kan? Berarti kita masukkan di sini. 192.168.200.0 prefix 25. Ya, prefix ini ya. Titik 0 prefix 25. Sudah? Atau kamu juga bisa pilih di sini tadi adalah WLAN 1, sama ya. Nah, kita masukkan total bandwidthnya.
Max limit target upload. Nih, max limit target upload berapa semua totalnya? 640 kilobyte K. Dah. Untuk target downloadnya berapa totalnya? 2560 kilobyte, 2560 K. Lalu kita klik apply dan oke. Itu yang pertama. Sekarang kita masukkan kliennya. Kita masukkan kliennya, kita tambahkan. Untuk klien 1, jika IP-nya 192.168.200.2, kan IP klien 1 kan mulai dari 2 ya. Karena jaringan wireless berarti 200.2. Sudah. Klien 1 untuk IP sekian, max limit total max limit target upload adalah berapa tadi? 640K. Sedangkan untuk target downloadnya totalnya adalah 2560K. Ini adalah totalnya. Artinya klien ini nanti akan mengambil total bandwidth-nya dari total bandwidth yang disediakan. Lalu kita masukkan di advance-nya. Berapa total target upload dan target download setiap klien? Nah, di sini kita masukkan berapa? Setiap klien berarti 128 kilobyte. Kemudian ini untuk target downloadnya 512 kilobyte. Kita ambil dari total bandwidth. Jadi pairnya itu dia. Sudah? Kemudian kita klik apply dan oke. Tambahkan yang kedua. Nah, ini nanti target seperti ini. Nah, jadi dia masuk ke dalam dia gitu ya. Seperti ini. Tuh. Nah, kita tambahkan lagi. Di generalnya itu kita masukkan name-nya lagi adalah klien 2. IP klien 2 192.168.200.3. Nah, gitu ya. Total max limit 640 kilobyte. Total max limit target download 2560 kilobyte. Limit untuk per kliennya, limit target download upload 128 kilobyte dan limit target download 512 kilobyte. Diambil dari parentnya siapa? Total bandwidth. Nah, gitu. Apply, oke. Nah, gitu ya. Demikian selanjutnya. Nah, kita buat lagi klien 3. IP-nya 192.168.200.4. Total max limit target download. Ini dia di sini yang kita ambil dari sini nih. Kita ngambilnya dari sini nih. Nah, total ya, max limit target upload berapa? Totalnya. Nah, 640 kan? 640K dan ini 2560K. Per kliennya target upload per klien adalah 128K. Target download per klien adalah 512K. Apply, oke. Sorry. Klien 3 tadi ya. Oh sorry, ini parentnya ya. Lupa tadi parentnya kita bikin dulu. Nah gitu. Sekarang kita tinggal lanjutkan ya. Untuk klien yang keempat, kita masukkan yang keempat. Ini adalah klien 4. Seperti ini 5. Nah langsung apply. Saya copy aja supaya cepat. Ini klien 5. IP-nya adalah 6. Apply, oke. Nah, selesai. Begitulah dia cara melakukan konfigurasi bandwidth pada MikroTik berdasarkan jumlah dan total bandwidth yang diberikan. Dari bandwidth yang diberikan kepada jumlah berapa banyak klien, maka kita totalkan dengan cara mengalihkan bandwidth per klien dengan jumlah banyaknya per klien bandwidth yang diberikan. Itulah dia total bandwidth yang akan kita bagikan. Itu dia. Sudah? Nah, jadi nanti untuk pelaksanaannya kamu tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di dalam modul. Dah? Selesai ya?